Halo Sobat Budaya, salam budaya. Nah, hari ini adalah episode spesial karena kita kedatangan narasumber keren kita hari ini yang suka banget berprestasi, penuh banget Instagram prodi kita nih atau fakultas kita di wajahnya Mas Irham ini. Nah, langsung aja kita kenalan dulu. Halo, apa kabar hari ini Mas Irham? Alhamdulillah baik Mbak Sofi. Nah, kira-kira boleh nggak sih Mas Irham kenalan dulu ke Sobat Budaya, mungkin jurusannya, angkatannya, dan kesibukannya kali ini gitu. Oke. Halo warga budaya, kenalin aku Muhammad Ilham Maulana, biasa dipanggil Irham. Aku merupakan mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2023. Nah, untuk kesibukannya berhubung aku udah semester 6, jadi kayak nggak terlalu banyak kegiatan di luar, jadi hanya fokus ke akademik dan mungkin sedang menyiapkan beberapa perlombaan untuk kedepannya, seperti itu sih Kak. Tapi seperti itu sih Mbak. Oke. Irham sendiri gimana nih perasaannya diundang ke podcastnya Suara Budaya? Alhamdulillah seneng banget, ini jadi suatu opportunity ya buat aku bisa sharing ke teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa ambil motivasi dari cerita yang aku bagiin. Tentunya sangat excited banget walaupun agak deg-degan sedikit sih Mbak gitu. Jujur kita juga sama deg-degannya ya, walaupun udah sering nge-MC-in podcast ini, tapi kan setiap guest star itu punya keistimewaan sendiri. Bener, jadi kita tetap excited juga. Nah, by the way Irham, kita mau tanya nih, kira-kira untuk kesibukannya kali ini tuh apa sih, dan apakah ada project terdekat yang masih mau dikerjakan gitu? Oke, jadi tadi mungkin udah aku sempat mention ya Mbak ya. Jadi untuk saat ini karena aku berhubung mahasiswa semester 6, jadi nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan di luar. Jadi fokus aku cuman fokus ke akademik, udah mulai nentuin judul skripsi, topiknya seperti itu. Mungkin untuk kegiatan-kegiatan lainnya, aku dalam terdekat ini ada pembinaan untuk menjadi delegasi Undip pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah tingkat Jawa Tengah. Keren banget ya. Emang seniman banget ya. Bener. Oke, Irham ini kan dari Prodi Sastra Indonesia ya. Nah, orang-orang kalau dengar Prodi Sastra Indonesia kan kayak underestimate, kayak apa ya, mungkin mereka juga kurang tahu lah sama sastra Indonesia. Nah, dari Ilham sendiri nih, Ilham itu mulai merasa tertarik dan mendalami dunia sastra itu dari kapan sih, kalau boleh tahu? Oke, jadi mungkin teman-teman aku izin cerita sedikit nih ya. Jadi fun fact-nya aku tuh dulu SMA di program IPA dan alhamdulillah jadi lulusan terbaik IPA juga. Linjur banget. Linjur banget ya, nggak masuk banget nggak sih kayak sastra Indonesia IPA gitu, kayak bener-bener kayak kamu ngapain sih di sini gitu kan. Dan tentu banyak banget underestimate dari sejak aku SMA, bahkan guru-guru aku juga sempat ada yang bilang dan menjatuhkan juga kayak kamu emang mau jadi guru bahasa Indonesia, sempat digituin juga. Tapi semua itu nggak aku hirauin aja, kayak aku yakin sama keputusan yang aku ambil gitu Mbak. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku tuh memang dulu tuh di IPA, tapi aku nggak bener-bener mencintai IPA itu gitu, kayak paham kan? Jadi kayak apa ya? Memang dari kecil aku tuh udah punya kecenderungan suka menulis gitu. Mungkin itu juga sih kalau boleh aku cerita juga. Jadi aku dulu ditinggal ibu aku waktu umur 10 tahun. Nah, jadi waktu itu aku nggak ada tempat buat cerita nih. Jadi waktu ibu aku meninggal, terus dan itu berdekatan dengan hari ulang tahun aku juga. Terus setelah itu aku minta ke abang aku buat dibeliin buku diary gitu. Nah, jadi di buku diary itu aku mulai menulis, kayak nulisin perasaan aku gimana aku ditinggal ibu aku dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin dari situ juga yang membentuk diri aku yang sekarang gitu. Aku jadi suka menulis, aku dari tulisan-tulisan diary itu bisa ngebawa aku sampai di titik ini gitu. Kemudian saat masuk SMA aku milih jurusan sastra Indonesia karena memang ya aku punya kecenderungan di literasi, di menulis seperti itu. Karena aku emang dari SMP, dari SMA itu udah sering ikut lomba-lomba yang berbau menulis dan literasi seperti ya. itu. Keren banget Mas Irham. Tapi by the way, kan kalau kita lihat nih ya, prestasi-prestasi Mas Irham itu banyak menulis ya, kayak menulis puisi, menulis cerpen gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih sastrawan atau penulis yang menjadi inspirasi dalam Mas Irham menulis cerita-cerita tersebut?
Oke, jadi inspirasi aku dalam menulis puisi itu mungkin teman-teman sudah cukup tahu ya, sudah fenomenal banget. Teman-teman kenal dengan seperti Djoko Damono. Kenal banget ya, mungkin. Nulis Hujan Bulan Juni. Iya bukan? betul banget. Mungkin teman-teman juga tahu nih yang Aku Mencintaimu Dengan Sederhana itu, tahu kan Iya, pasti. Itu sangat fenomenal banget dan menurut aku karya-karya beliau itu sangat puitis meskipun dengan bahasa-bahasa yang sederhana seperti itu. Jadi role-nya Mas Irham gitu ya, mau menulis yang sederhana tapi maknanya tuh mendalam, Dalam. jadi bisa dipahami secara lebih luas lagi gitu. Oke, berarti Mas Ilham ini spesifikasi karya sastranya lebih sering ngikut lomba di bagian apa nih? Apakah puisi, cerpen, atau esai, atau apa nih, Kak Irham? Oke, jadi untuk spesifik karyanya sebenarnya aku cukup lebih ke karya cipta puisi ya teman-teman. Tapi beberapa sempat kali juga ikut lomba cerpen, lomba esai dan juga lomba opini. Tapi memang yang lebih dominan di penulisan puisi seperti itu. Lebih ke penulisan puisi gitu ya. Tapi Minbud ini jadi penasaran gitu Mas Irham. Kira-kira gimana caranya Mas Irham untuk meriset ide gitu? Karena kan pasti kalau sering ikut lomba puisi, apalagi kayak Mas Irham ya, pasti di laman lomba yang 1 dan yang 2 itu harus punya ide yang berbeda. Nah, gimana cara meriset idenya itu? Oke, jadi gini Kak Sofi. Jadi ketika lomba tentunya kita tuh benar-benar harus meriset temanya kan. Nah, bener banget apa yang dibilangin Mbak Sofi. Nah, ini menjadi challenge bagi aku buat apa ya? Buat menghasilkan ide-ide yang out of the box gitu, yang ide-ide yang nggak monoton atau ide-ide yang nggak klise, yang udah banyak ditemuin sama orang lain gitu. Nah, misalnya nih, biasanya aku lebih suka ke riset misalnya temanya apa dulu nih, misalnya temanya tentang luka gitu kan. Orang-orang pasti bakal ngira kalau misalnya luka ya tentang patah hati gitu. Itu kan udah umum banget kan, udah kayak monoton banget. Tapi coba kita gali dari sisi sejarahnya, misalnya kita melihat sosok Marsinah misalnya, kayak itu adalah sosok perempuan, buruh perempuan yang menyuarakan keadilan yang pada akhirnya dibungkam karena menyuarakan tersebut. Nah, aku bisa riset tuh sosok Marsinah itu siapa, kematiannya bagaimana, riwayat hidupnya seperti apa, kenapa dia bisa meninggal dengan keadaan yang seperti itu. Jadi bisa berangkat dari sejarah, bisa berangkat dari lokalitas-lokalitas yang apa ya, yang orang-orang tuh apa ya, itu tuh kayak orang-orang nganggapnya kalau misalnya itu tuh ya udah tulisan-tulisan akademik gitu, padahal dari hal-hal yang sifatnya fakta itu tuh bisa dijadikan sebuah karya cipta puisi seperti itu. Jadi nggak harus berdasarkan imajinasi penulis, tapi bisa berdasarkan fakta-fakta riset sejarah seperti itu. Merinding sih dengarnya. Marsinah itu kan emang serem gitu ya, maksudnya kayak buruh perempuan yang matinya dengan tragis gitu banget. ya, dan ternyata bisa jadiin puisi. Ini noted banget sih. Keren banget dia loh. Ya ampun, Minbud pengen juga nih. Juga ya, tapi saya nggak bakal. Iya. dong. Nah, Kak Irham ini kan berarti kalau bikin karya itu kan ya harus bikin punya ide kreatif ya. Nah, kalau misalkan lagi ikut lomba nih, Kak Irham tuh pernah nggak sih ngerasa writer's block atau kehabisan ide gitu? Nah, gimana sih cara Kak Irham mengatasi writer's block-nya itu? Oke, bener banget. Jadi kayak apa ya, kadang tuh kita bingung nih, udah nulis tapi kayak bingung nih ngelanjutin tulisannya gitu kan. Kalau misalnya posisinya kayak gitu, yang aku lakuin adalah biasanya kasih jeda dulu gitu. Jadi aku tipikal orang yang gak deadliners, tapi ngumpulinnya pas deadline gitu. Paham gak sih? Paham kan? Iya. Jadi misalnya nih aku punya lomba, salah satu lomba tenggatnya 1 minggu lagi gitu. Sebenarnya aku udah ngerjain dari lama gitu, kayak nyicil satu hari gitu kayak. Tapi nanti waktu ngumpulinnya ya waktu di deadline itu gitu, finishingnya dan lain sebagainya gitu. Untuk mengatasi hal-hal tersebut aku biasanya kasih jeda dulu, kayak mungkin aku perlu refreshing nih, perlu apa ya, nyari ide-ide segar lagi, kayak mungkin aku bisa nonton film, baca buku, cari referensi lain, atau bahkan aku bisa ngelakuin riset-riset yang seperti aku jelasin tadi gitu. Mungkin bisa juga berdasarkan pengalaman-pengalaman dari teman-teman atau pengalaman-pengalaman pribadi yang aku tuangin jadi puisi juga gitu.
Luar biasa. Oke, jadi jeda ya, harus di notes jeda. Jadi kita nggak boleh maksa pikiran Maksain, kita betul. untuk kayak, aduh lagi blank tapi harus tetap dipaksa gitu. Jangan ya Mas Irham, harus dikasih jeda gitu. Tapi by the way Mas Irham itu kan banyak banget ngikutin lomba-lomba gitu ya, lomba menulis terutama. Nah kira-kira ada nggak sih Mas kayak salah satu gitu lomba yang paling menantang, misal dari segi idenya, temanya, atau pas proses cari idenya gitu? Oke, sebenarnya ini menurut aku ini lomba yang cukup prestigius ya menurut aku karena dijurin langsung oleh sastrawan. Jadi waktu Februari lalu aku sempat ikut lombanya itu diadakan oleh penerbit Sip Publishing bekerja sama dengan Yayasan Rumah Menulis kalau nggak salah. Nah itu dijuriin oleh 2 sastrawan Indonesia. Siapa Yang pertama ada Nana Sastrawan, yang kedua ada Bunda Helvi Triana Rosa. Nah, itu tuh temanya tentang ayah. Nah, jadi sebelum pelaksanaan lomba kita diadakan pelatihan menulis puisi pelatihan terlebih dahulu, Kak. Nah, jadi kita dikasih pembekalan sama Bunda Helvi terkait dengan gimana sih cara menulis puisi yang baik dan benar, kemudian cara mengeksplorasi tema ayah itu seperti apa gitu. Nah, kemudian itu diikuti oleh sekitar 1000-an peserta dan dikurasi melalui 2 tahap. Jadi diambil 30 besar terlebih dahulu, lalu diambil juara 1, 2, 3 gitu. Nah, alhamdulillah waktu seleksi pertama itu dikurasi oleh Nana Sastrawan, itu penyair dari Bali kalau nggak salah. Nah, itu aku masuk 30 besar sebagai nominasi juara. Kemudian pas pengumuman juara itu dari 30 besar itu dikurasi oleh Bunda Helvi langsung, dan alhamdulillah aku dapet juara 2 di itu. Dan yang lebih gongnya lagi, aku dapat kesempatan buat ke Singapura nanti, insya Allah Juni nanti. Masya Masya Allah, keren banget. Dari 1000 banget. peserta Iya. dikurasi jadi 30 peserta dan menjadi juara kedua. Iya. Luar Keren biasa. banget. Dan by the way itu kan lombanya kayak sistemnya tuh agak repot ya. Maksudnya biasanya tuh lomba kayak udah kita daftar aja gitu ya. Iya. Terus daftar aja, terus ya udah tinggal submit berkasnya, puisinya, terus tinggal tunggu pengumuman. Ini tuh kayak ada tahap-tahap Tahap-tahapannya. latihannya juga. Betul banget, itu jadi kayak pengalaman yang berharga banget sih buat aku gitu. Jadi apalagi nanti aku dapat kesempatan langsung buat ketemu sama Bunda Helvi di acara peluncuran bukunya, itu nanti insya Allah di bulan Juni nanti. Seharusnya bulan Mei ini, Kak, cuman kemarin kalau nggak salah itu dari pihak sananya konfirmasi kalau misalnya di bulan Mei ini Kedutaan Besar Republik Indonesia sedang ada acara, jadi dialihkan di bulan Juni seperti itu. Semoga bisa ketemu ya. Iya. Oke, Amin. Kak Irham ini kan sempat mengajukan diri sebagai Mawapres FIB Undip ya, Kak. Nah, Kak Irham ini apa sih yang memotivasi Kak Irham untuk maju ke seleksi Mawapres FIB Undip? Oke, jadi pada awalnya sebenarnya nggak mengajukan diri sih sebenarnya. Jadi waktu awal itu aku sempat dihubungin sama dosen aku buat ikut nih seleksi di tingkat prodi gitu. Waktu itu aku masih maba, Kak, jadi masih maba. Dari maba ya. Dari maba sudah dihubungin untuk coba daftar nih, ada link buat seleksi tingkat prodi untuk mewakili fakultas mewakili prodi di tingkat fakultas nanti gitu. Nah, waktu itu sebenarnya kayak waktu aku masih maba kayak nggak akan expect banyak gitu, karena kan masih maba juga kan, pengalaman aku mesti jauh lebih minim ketimbang kating-kating aku gitu. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu pada akhirnya aku dan beberapa temanku yang jadi delegasi prodi sastra Indonesia ke tingkat FIB nih waktu itu gitu. Cuman ya memang di tahun pertama aku jadiin experience, Kak. Jadi kayak cuman ini ternyata tahapan seleksi Pilmapres seperti ini gitu. Cuman untuk setelah aku mengetahui tahapan-tahapan tersebut, udah ada gambaran nih Pilmapres itu seperti apa. Jadi aku lebih prepare buat menyiapkan diri untuk di tahun-tahun berikutnya gitu. Jadi untuk motivasinya ya mungkin bisa untuk jadi inspirasi juga buat teman-teman yang lain gitu, jadi role model buat teman-teman lain untuk tetap berprestasi, khususnya untuk membanggakan alma mater kita, seperti itu sih. Oke, Luar biasa. Ya. Tapi akhirnya di tahun kedua ikut lagi ya? Berapa kali ikut Mas Irham? Udah ikut 2 kali kebetulan. Jadi kan di tahun 2024 itu waktu aku maba, kemudian 2025 itu aku nggak ikut. Jadi temen aku yang maju, karena waktu itu di FIB itu kalau nggak salah nggak ada seleksinya lagi, jadi diambil dari pemetaan tahun yang sebelumnya, Kak, gitu. Nah,
Kemudian di tahun 2026 ini mencoba untuk ikut lagi dan alhamdulillah terpilih menjadi mahasiswa berprestasi Fakultas Ilmu Budaya tahun 2026 yang mewakili FIB ke tingkat Universitas Diponegoro. Masya Allah, keren Keren, banget ya. ya ampun. Tapi by the way kan tadi karena Mas Irham itu ikut Mawapres berkali-kali, terus habis itu Minbud pasti paham ya, kayak apa namanya sistemnya itu pasti bertahap-tahap Bertahap, gitu. betul. Mulai dari seleksi bakat kayaknya ya, terus seleksi bahasa Inggris juga dan lain sebagainya. Kira-kira gimana sih cara bagi waktunya untuk ikutin tahapan Mawapres, siap-siapin berkasnya pasti ya. Terus harus tetap balance sama lomba ya, karena sering ditagi-tagi tuh buat harus submit lomba. Terus habis itu dan yang ketiga sama akademik kuliahnya itu gimana cara bagi 3 hal yang sama-sama prioritas itu? Oke. Sebenarnya kan kalau misalnya Pilmapres ini kan Kak, jadi jangka waktunya tuh lama banget kan. Jadi sebenarnya bisa mengalir aja gitu, sembari kuliah, sembari buat mencari capaian-capaian unggulan dari Pilmapres itu sendiri. Karena di tahapan Pilmapres itu indikator penilaiannya itu ada 3 teman-teman. Jadi yang pertama ada capaian unggulan, kemudian ada gagasan kreatif, dan juga yang terakhir itu ada bahasa Inggris. Nah, mungkin di tes tingkat Undip kemarin ada tambahan tes bakat dan juga tes psikologi seperti itu. Nah, cuman pada intinya tuh 3 tahapan tadi itu bisa kita cicil dari kita maba sebenarnya Kak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ingin curi start mau jadi Mawapres sebenarnya bisa banget gitu, karena itu bisa berjalan beriringan gitu. Karena capaian-capaian unggulannya itu nggak cuma prestasi lomba ternyata Kak. Jadi di dalamnya itu ada pengabdian masyarakat, ada penelitian, mungkin publikasi ilmiah, kemudian ada kewirausahaan juga dan lain sebagainya gitu. Jadi teman-teman harus dari maba udah harus proaktif gitu, harus coba ikut organisasi, coba ikut lomba-lomba, coba ikut pengabdian, coba ikut riset-riset yang berbau publikasi ilmiah dan karya cipta lainnya yang mungkin bisa menjadi pendukung di capaian unggulan tadi gitu. Kalau misal, nah itu juga sama dengan gagasan kreatif dan juga bahasa Inggris itu bisa dicicil juga dari maba. Mungkin gagasan kreatifnya apakah teman-teman ada, kan kalau gagasan kreatif itu harus selinier dengan prodi kita kan, jadi kita harus mencari sebuah masalah yang diselesaikan dengan disiplin ilmu kita gitu Kak. Jadi emang prosesnya nggak instan gitu, jadi butuh proses yang lama. Jadi teman-teman bisa curi start duluan gitu kalau misalnya yang memang ingin berniat untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Oke, notes ya teman-teman maba. Jadi jangan ngerasa kalau Mawapres itu cuma bisa dilakuin sama di semester 4, apalagi di semester 6. Bahkan semester 2 pun bisa ya, banget. Mas Irham. Kuncinya adalah curi start dari maba Kak. Betul. Bikin target ya Bikin Kak. target, betul banget. Oke, berarti Kak Irham ini kan udah beberapa kali ikut Mawapres 2 kali ya. Terus juga sering banget ikut lomba-lomba karya sastra seperti itu. Nah, menurut Kak Irham sendiri, apakah skill karya sastra itu sangat amat membantu dalam penyusunan karya ilmiah dan untuk seleksi Mawapres ini kira-kira sangat amat perlu nggak menurut Kak Irham? Menurut aku perlu sih, karena kan kita tuh di Mawapres tuh kita nggak cuma dituntut jadi mahasiswa berprestasi, tapi gimana caranya kita menjadi mahasiswa yang berkarakter dan juga unik Kak. Nah, jadi fun fact-nya di tingkat Undip itu kita ada tes bakat juga. Nah, tes bakat itu juga yang apa ya, menurut aku menunjang prestasi-prestasi aku sebelumnya gitu, karena aku berlatar belakang mahasiswa sastra, kemudian aku suka menulis puisi. Jadi waktu tes bakat kemarin aku menampilin sebuah puisi yang aku tulis sendiri seperti itu. Jadi kayak berpengaruh sih untuk di seleksi Pilmapresnya, dan untuk penciptaan karya tulis juga sebenarnya berpengaruh juga, karena kan kalau misalnya kita di akademik kita membutuhkan skill critical thinking dan juga analisis yang bagus gitu kan Kak. Nah, di karya sastra juga kita nggak cuman kan dari imajinasi itu juga tumbuh tuh kayak apa ya, pemikiran-pemikiran kritis, dan juga kita bisa mengamati hal-hal terkecil dari sekitar kita lebih peka sama lingkungan sekitar kita, dan itu bisa, menurut aku bisa membantu gitu sih untuk problem solvingnya juga. Oke, jadi Luar nggak biasa. cuma
membantu untuk penampilan bakat aja dalam seleksi Mapres, tapi bahkan problem solving juga terasa ya dari menulis karya sastra ini. Oke. Nah, tapi Mas Irham, kalau Minbud lihat-lihat tuh problem dari teman-teman yang pengennya sebenarnya pengen menjadi penulis kayak Mas Irham, tapi ngerasa insecure, ngerasa tulisannya kok jelek ya, padahal pengen, dan mereka tuh udah berusaha gitu untuk kasih yang terbaik, tapi kok masih kurang aja. Nah, kira-kira ada nggak tips and tricks buat bisa menghilangkan rasa insecure itu dan berani nulis lagi, Mas? Oke, sebenarnya kuncinya teman-teman cuman satu sih. Jangan pernah takut untuk mencoba gitu, karena kalau misalnya kita takut untuk mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya akan seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini ngira nih aku sering menang lomba gitu, yang dilihat cuman menangnya aja, tapi nggak, padahal realitanya tuh nggak kayak gitu, Kak. Jadi aku ikut lomba itu karena ya aku konsisten dan juga aku berani buat mencoba gitu. Kalau misalnya aku nggak pernah punya keberanian untuk mencoba, aku nggak akan pernah bisa menang lomba gitu. Karena yang teman-teman lihat itu cuman hasil akhirnya gitu. Teman-teman nggak bakal ngelihat proses di belakangnya seperti apa, seperti itu. Contohnya sekarang ini aja, mungkin teman-teman ngiranya nih Irham kalau misalnya ikut lomba selalu menang nih, muncul terus di IG Prodi, di IG FIB dan lain sebagainya. Padahal aslinya di belakang layarnya itu lebih banyak kalahnya daripada menangnya, Kak, gitu. Jadi kayak orang-orang tuh sebenarnya nggak tahu gitu loh di belakangnya tuh kayak gimana gitu. Jadi kayak ya udah, kayak teman-teman cuman perlu keberanian untuk mencoba, karena dari keberanian itu teman-teman nanti bisa tahu nih, bakal bisa mengevaluasi apa sih kurangnya dari diri kita gitu. Karena kan dari pengalaman-pengalaman tersebut, dari kegagalan-kegagalan tersebut itu bisa jadi acuan diri kita buat lebih maju ke depannya, seperti itu. Oke, pernah sih dengar kata pepatah, katanya kalau misalnya kita berani untuk mencoba, kita tuh akan dapat 2 kesempatan, menang atau kalah. Tapi kalau kita nggak berani mencoba, kesempatannya cuma 1, kalah. Nah, betul banget. Itu sih ya yang harus dinas dari apa yang disampaikan Mas Irham tadi. Kalau yang penting kuncinya adalah teman-teman harus berani buat mencoba. Betul. Dan kalau kita nggak mencoba, itu benar-benar nggak akan ada progresnya ya, Kak. Betul. Oke. Dari Kak Irham nih, menurut Kak Irham apa sih hal krusial yang teman-teman mahasiswa lain harus persiapkan sejak dini kalau pengen jadi Mapres FIB di tahun yang akan mendatang? Oke, mungkin teman-teman bisa curi start yang pertama untuk memenuhi capaian unggulannya sih. Karena capaian unggulan itu banyak banget, seperti yang udah aku bilangin tadi, mulai dari prestasi lomba, kemudian ada pengabdian masyarakat, penelitian, publikasi ilmiah, organisasi, kewirausahaan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman coba ikutin kegiatan-kegiatan yang sifatnya kesana gitu. Jadi misalnya di organisasi, teman-teman mungkin bisa ikut organisasi, kemudian ikut lomba-lomba, misalnya lomba-lomba kayak PKM gitu, tuh sangat membantu banget buat menjadi capaian unggulan teman-teman gitu. Jadi ya itu sih kalau dari aku, kayak curi start hal-hal yang capaian unggulan tadi gitu. Teman-teman bisa mulai dari yang teman-teman suka terlebih dahulu. Misalnya teman-teman kayak misalnya aku nih suka ke penulisan, ya udah ikutin lomba-lomba yang memang sesuai dengan passion kita di bidang menulis, seperti itu. Mungkin teman-teman suka pengabdian masyarakat dan lain sebagainya, teman-teman coba ikut organisasi kayak misalnya BEM dan lain sebagainya yang fokusnya ke bidang pengabdian masyarakat, seperti itu sih. Oke. Notes. Jadi begitu ya teman-teman mahasiswa baru, bisa curi start dari sekarang, siapin apa aja. Kalau misalnya suka pengabdian masyarakat, bisa lewat organisasi juga ya. Betul. Harus bikin target ya, Kak, dari semester 1 mau ngapain sampai semester yang akan mendatang tuh mau ngapain aja, untuk memenuhi target-target tersebut. Betul banget, dan itu tips langsung dari Mapres FIB kita gitu. Jadi udah pasti itu sangat bagus untuk diterapkan. Nah, ini ada pertanyaan udah hampir di akhir-akhir gitu ya. Nah, ini mau tanya deh, Mas Irham, sebetulnya apa sih target dan mimpi ke depan yang ingin dicapai? Misalnya karena udah punya banyak puisi, pengen terbitin antologi atau apa gitu. Boleh nggak disampaikan ke podcast ini apa target dan mimpi Mas Irham selanjutnya?
Oke, mungkin untuk kedepannya ya betul sih yang dibilang sama Mbak Sofi tadi. Mungkin karena selama ini kan aku bikin karya cuman untuk lomba-lomba aja nih Mbak gitu. Jadi mungkin kedepannya aku bakal menghimpun beberapa puisi yang udah aku buat dan akan dijadikan sebuah antologi sendiri gitu. Karena selama ini mungkin antologi yang aku buat itu kolektif gitu. Jadi sama teman-teman ataupun sama komunitas atau sama misalnya menang lomba nih, karya aku menang tapi dijadiin antologi sama peserta lomba yang lainnya seperti itu. Nah mungkin kedepannya juga aku pengen karya-karya aku bisa dikenal. Mungkin aku akan ngirim karya-karya aku ke media-media nasional seperti itu sih Kak. Tapi udah ada belum Mas Irham media yang nge-reach out gitu buat kayak, kan Mas Irham nih udah terkenal nulis banyak puisi gitu, nawarin untuk kolaborasi, dibantu penerbitan atau dibantu misalnya ISBN-nya gitu, sudah ada belum Mas Irham? Untuk saat ini belum ada, cuman kemarin aku diajak sama salah satu penulis juga dari Undip, itu ada dari Humas Undip, itu aku diajak satu kolaborasi buku antologi bersama juga. Itu ada cutting kita juga, ada Mbak Sindah kalau misalnya teman-teman tahu. Terus ada ini juga siapa, Pak Darsono, itu dosen FEB yang suka literasi juga gitu. Oke. Berarti nggak hanya dari FIB ya, tapi Iya, juga betul. ada dari fakultas lain. Ih, keren loh dia Keren loh. banget, iya. Langsung dihubungin sama pusat Humas Undip. Oke, terakhir nih Kak Irham, boleh dong kasih kalimat penyemangat buat teman-teman mahasiswa lain yang mau ikut lomba karya tulis sastra atau ikut Mawapres. Pokoknya buat teman-teman yang lagi dengerin podcast ini, boleh? Oke, buat teman-teman yang pengen coba untuk jadi mahasiswa berprestasi buat kedepannya, pesan aku cuma satu, yang tadi teman-teman jangan takut untuk mencoba, jangan pernah takut gagal, karena menurut aku gagal itu investasi terbaik teman-teman. Karena kalau misalnya kita gagal, kita dapat pengalamannya gitu. Bener. Tapi kalau misalnya ketika kita sudah berhasil, kita dapat pelajaran-pelajaran yang berharga dan juga dapat mungkin kedepannya opportunity yang bisa kita dapetin dari penghargaan tersebut seperti itu. Oke, itu Luar ya Mas biasa. ya teman-teman maba. Jadi sebetulnya mau menjadi sastrawan atau penulis, mau jadi mapres, itu kuncinya cuma satu ya Mas Irham. Berani coba dulu. Kalau nggak coba nggak akan bisa Tahu. ada progres Benar. gitu juga. Benar. Dan nggak akan tahu. Dari kegagalan pun kita juga bisa membuka peluang kesuksesan ya di masa yang akan datang. Jadi kita bisa introspeksi apa nih yang kurang gitu. Benar kan Kak? Bener Betul banget, banget. setuju banget. Nah kalau gitu inilah ujung dari podcast kita hari ini. Kita boleh dada-dada dulu ke kamera. Dadah. Terima kasih dan tunggu ya nanti di selanjutnya Minbud akan mengundang Gostar yang gak kalah keren dari Bener. hari ini ya Mbak Nabila. Benar banget. Nah langsung aja kita kasih kata-kata penutup dulu. Kasih kata-kata hari ini Mbak Nabila. Oke, kata-kata hari ini tetap semangat, jangan pernah menyerah karena kita tidak akan tahu ke depannya kalau kita menyerah duluan. Oke? Oke, betul. Oke. Nah, langsung aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Salam budaya.